Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji berserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yaitu rahmat dan hidayahnya, sehingga kita mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar yaitu Sela TV dan RRI dimanapun berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini yaitu secara bertahap-tahap, supaya kita mudah mengamalkan agama secara sempurna. Maka ulama kita menyampaikan supaya kita mudah mengamalkan agama secara sempurna, maka tahap yang pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, kita pelajari sifat-sifat Allah, sehingga yaitu akan wujud di dalam hati kita yaitu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dalam diri kita sudah wujud yaitu rasa cinta kita kepada Allah, maka amalan agama, perintah Allah itu akan mudah kita mengamalkannya. Walaupun kelihatannya berat itu amalan agama, amalan yang berat pun menjadi ringan kalau kita hadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama. Yang kedua, kalau sudah wujud di dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Allah, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kita takut kepada Allah dengan manusia, berbeda. Kalau seorang itu takut kepada manusia, maka orang itu akan lari. Kalau kita takut kepada manusia, kepada makhluk, kita akan menjauh. Akan tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sudah kita cinta, kemudian sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan wujud sifat yang ketiga, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perintah-perintah Allah akan mudah semuanya. Solat subuh akan mudah bagi siapa? Bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi orang yang sudah cinta kepada Allah, bagi orang yang sudah takut kepada Allah, bagi orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat subuh itu akan berat bagi siapa? Bagi orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus macam mana supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka tahap yang pertama, kita harus banyak waktu kita untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Kalau seorang itu banyak waktunya untuk ternaknya, maka dia akan tahu sifat-sifat ternaknya. Kalaulah seorang itu banyak waktunya untuk anak istrinya, maka dia akan tahu sifat anak istrinya. Kalaulah seorang itu banyak waktunya dengan karyawan-karyawannya, maka dia akan tahu semua sifat-sifat karyawannya. Begitu juga kalau seorang itu banyak waktunya untuk mengingat Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, maka dia akan tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah tahu sifat-sifat Allah, maka akan mudah mengamalkan semua perintah Allah. Kalau kita sudah mudah mengamalkan perintah-perintah Allah, maka wujudlah sifat yang mulia, yaitu akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ahli sufi mengatakan untuk mewujudkan akhlak yang mulia ada 3 cara. Yang pertama, kita kosongkan di dalam hati kita sifat-sifat yang tercela, yaitu takhalli, yaitu sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela, hasad, iri, dengki kepada saudara-saudara kita. Kita kosongkan sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Maka kalau sudah kosong, yaitu di dalam hati kita sifat-sifat yang tercela, maka akan masuklah yaitu tahapan yang kedua, yaitu tahalli, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Hari sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kosongkan di dalam hati kita sifat hasad, iri, dengki kepada saudara kita, maka akan mudah masuk yaitu sifat-sifat yang terpuji, yaitu tahalli. Kalaulah yaitu sudah masuk 2 sifat, ya, sifat tahalli ini, maka akan menghasilkan buah yaitu tajalli, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa didengar Allah Subhanahu wa taala, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan malu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan mudah kita mengamalkan semua kalau kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita sifat-sifat yang terpuji sehingga kita mudah yaitu mendapatkan ridha Allah, sehingga kita mendapatkan ridha Allah, Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah, sehingga kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada saudara sekalian. Mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah